Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan bab tentang sistem koloid. Saya di sini akan menjelaskan tentang koloid dan contohnya. Yang pertama ada pengertian koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat yang lain yang dicampurkan. Sistem dispersi merupakan campuran antara fase terdispersi dan fase pendispersi yang bercampuran secara merata. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, larutan asli atau sejati. Larutan asli yang mempunyai ukuran partikel kurang dari 1 nm. Larutan ini hanya memiliki satu fase, maka larutan tersebut tidak akan memisah. Untuk memisahkan partikel zat terlarut dengan partikel zat pelarut tidak dapat dilakukan dengan penyaringan. Yang kedua, ada koloid. Koloid mempunyai ukuran partikel dari 1 sampai 100 nm. Jika memiliki komposisi yang sama, maka larutan tidak memisah. Koloid tidak dapat dipisahkan dengan cara disaring. Yang ketiga, suspensi adalah campuran hidrogen yang terdiri dari zat cair dan zat padat yang tidak larut. Ukuran partikelnya lebih dari 100 nm. Untuk memisahkan zat larut dan zat pelarut dilakukan dengan cara penyaringan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. Yang pertama itu ada aerosol. Fase terdispersinya itu ada cair dan fase pendispersinya itu ada gas. Contohnya itu ada awan, kabut, dan hairspray. Yang kedua itu ada aerosol padat. Fase terdispersinya itu ada padat dan fase pendispersinya itu ada gas. Contohnya itu ada debu dan asap. Yang ketiga itu ada buih. Fase terdispersinya itu ada gas dan fase pendispersinya itu ada cair. Contohnya itu ada busa sabun dan busa air laut. Yang keempat itu ada buih padat. Fase terdispersinya itu ada gas dan fase pendispersinya itu ada padat. Contohnya itu ada biskuit, batu apung dan karet busa. Terus ada contoh koloid. Yang pertama, emulsi. Fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair. Contohnya seperti susu, mayones, dan santan. Terus yang kedua ada emulsi padat. Fase terdispersinya cair, fase pendispersinya padat. Contohnya seperti mutiara, mentega, dan keju. Terus yang ketiga ada sol. Fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair. Contohnya seperti tinta, lem, selai, dan cat. Terus yang terakhir ada sol padat. Fase terdispersinya padat, fase pendispersinya juga padat. Contohnya seperti perunggu, kuningan, paduan logam, dan kaca berwarna. Kami di sini akan menjelaskan sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall itu ialah terhamburnya suatu cahaya ketika suatu benda disinari oleh segenap cahaya. Contohnya sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut. Yang kedua ada gerak Brown. Itu adalah partikel koloid bergerak secara acak dalam
dalam medium pendispersinya akibat tumbukan dengan molekul medium. Contohnya bunga serbuk sari. Bunga serbuk sari yang berada dalam air yang tenang. Yang ketiga ada adsorpsi, yaitu proses penyerapan ion dan molekul-molekulnya pada permukaannya. Contohnya ada industri gula untuk pemutahan gula. Yang keempat ada dialis. Dialis yaitu proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Contohnya proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. Lalu saya akan melanjutkan sifat-sifat koloid. Yang kelima itu koloid itu koloid pelindung. Koloid itu memiliki sebuah lapisan yang ada di sekitar koloid itu sehingga dapat melindungi koloid tersebut. Contohnya seperti silikon dan minyak silikon yang berfungsi untuk menjaga cat dan tinta itu agar bertahan lama. Lalu yang keenam ada koagulasi atau pengumpalan koloid. Koloid ini tuh dapat menggumpal apabila ditambahkan zat yang berlawanan atau saat partikel itu dipanaskan. Misalnya seperti penambahan tawas ke dalam air keruh sehingga untuk menjernihkan air tersebut. Lalu yang ketujuh itu ada muatan koloid. Pada umumnya koloid itu memiliki mata bersifat positif dan negatif atau memiliki muatan bermedan listrik. Sehingga koloid ini tuh sifat ini tuh dapat mencegah agar partikel-partikel lainnya itu tidak saling menggumpal. Misalnya seperti OH3 itu bermata positif, sementara S2 S3 itu bermata negatif. Lalu yang terakhir ada bersifat elektroforesis. Elektroforesis ini tuh sifatnya itu seperti koloid itu dapat bergerak ke arah elektroda dan muatan berlawanan jika ditambahkan dengan medan listrik. Misalnya itu seperti pemisahan zat yang ada di tinta itu tuh ke dalam elektroforesis. Sistem koloid bisa dibuat dengan dua cara utama, dispersi dan kondensasi. Dispersi artinya memperkecil partikel hingga ukuran koloid. Dispersi terbagi menjadi 4. Mekanik. Yang pertama, mekanik. Mekanik ialah proses di mana partikel kasar dihancurkan menjadi partikel koloid. Contohnya seperti cat, pasta gigi, dan es krim. Kedua, ada buzzer braiding. Buzzer braiding ialah proses di mana logam dipanaskan dengan listrik hingga menguap dan membentuk koloid. Contohnya sol emas dan perak. Ketiga, ada peptisasi. Peptisasi ialah proses di mana endapan dipecah dengan zat kimia tertentu. Contohnya, pembuatan sol AgCl dengan HCl. Terakhir ada homogenisasi. Homogenisasi ialah proses di mana zat dipaksa melewati lubang kecil bertekanan tinggi agar ukurannya jadi koloid. Contohnya seperti susu. Yang kedua, cara kondensasi, yaitu menggabungkan partikel kecil menjadi koloid. Yang pertama itu ada reaksi redoks, mengubah ion menjadi partikel koloid. Contohnya seperti sel belerang dari SO2 dan H2S. Yang kedua yaitu ada reaksi substitusi, pertukaran ion membentuk koloid. Contohnya seperti sel AS2 S3 dari H3ASO3 dan H2S. Yang ketiga yaitu ada penggantian pelarut. Zat dilarutkan di pelarut lain lalu dibuat menjadi koloid. Contohnya itu seperti belerang dalam alkohol. Yang keempat yaitu ada reaksi hidrolisis. Larutan garam bereaksi dengan air dan membentuk koloid. Contohnya yaitu sel FeOH3 dari FeCl3. Yang kelima yaitu ada reaksi pengendapan, mencampurkan dua larutan hingga menghasilkan partikel koloid. Contohnya itu seperti sel AgCl dari AgNO3 dan HCl. Singkatnya, koloid bisa dibuat dengan menghancurkan partikel besar atau menggabungkan partikel kecil lewat reaksi kimia.
Saya akan menjelaskan mengenai peran sistem koloid dalam bidang industri dan juga kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan koloid dalam bidang industri. Pertama ada industri farmasi. Koloid dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan minyak ikan dan juga penisilin untuk suntikan. Kemudian ada industri cat. Koloid dapat diterapkan untuk membuat berbagai macam cat. Kemudian ada industri kosmetik dan juga perawatan tubuh. Koloid dapat membantu membuat sabun dan juga pasta gigi, serta 90% kosmetik terbuat dari koloid. Yang keempat ada industri kebutuhan rumah tangga. Peranan koloid dalam bidang industri ini yaitu dalam pembuatan sabun dan juga deterjen. Kemudian ada industri pertanian. Koloid dapat membantu dalam pembuatan pestisida dan juga insektisida. Kemudian ada bidang makanan. Koloid dapat diterapkan untuk membuat makanan seperti susu, keju, mentega, dan juga saus. Saya akan menjelaskan mengenai peranan koloid dalam bidang industri dan juga kehidupan sehari-hari. Peranan koloid dalam bidang industri terbagi menjadi 6, yaitu industri farmasi. Koloid dapat membantu dalam pembuatan minyak ikan dan juga penisilin untuk suntikan. Kemudian ada bidang industri cat. Koloid dapat diterapkan untuk membuat berbagai macam cat. Kemudian ada industri kosmetik dan juga perawatan tubuh. Koloid membantu dalam pembuatan sabun dan juga pasta gigi, serta 90% kosmetik terbuat dari koloid. Kemudian ada industri kebutuhan rumah tangga. Koloid dapat membantu dalam pembuatan sabun dan juga deterjen. Kemudian ada industri pertanian. Koloid dapat membantu dalam pembuatan pestisida dan juga insektisida. Dan juga yang terakhir yaitu industri makanan. Koloid dapat diterapkan dalam pembuatan makanan seperti keju, susu, mentega, dan juga saus. Kemudian ada peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu seperti pembentukan delta muara sungai. Tanah liat dan pasir yang terbawa oleh aliran sungai adalah sistem koloid yang bermuatan negatif, sedangkan air laut mempunyai atau mengandung ion-ion seperti Na+, Mg2+, dan juga Ca2+. Ketika air laut dan air sungai bertemu di muara, maka partikel-partikel positif yang terdapat pada air laut akan menetralkan koloid yang ada pada air sungai, sehingga terjadi koagulasi yang ditandai dengan terbentuknya delta. Yang kedua ada langit tampak biru pada siang hari. Hal ini disebabkan oleh salah satu sifat koloid, yaitu efek tidal. Langit tampak berwarna biru pada siang hari disebabkan oleh penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa. Dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari akan dihamburkan dengan intensitas yang sama. Ketika intensitas berbanding lurus dengan frekuensi, maka pada saat siang hari, saat matahari melintas di atas kita, frekuensi yang paling tinggi yaitu warna biru yang akan paling banyak dihamburkan. Sehingga itulah alasan mengapa langit tampak biru pada saat siang hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.